Tidak bisakah kita duduk bersama dalam sebuah dialog kasih dari anak-anak satu bangsa, satu negara? Selama kekerasan dengan kekerasan, selama terkesan ada perang, ya jelaslah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak umat yang ada di dalam gereja ini maupun yang sedang mengikuti baik siaran radio Tiga Raja FM maupun live streaming. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ungkapan dari Yesus ini padat menantang. Aku pokok anggur, kata Yesus, dan kamu, artinya saya, dia, engkau, kita pengikutnya adalah ranting-ranting Kristus. Yesus ibarat pokok pohon anggur, dan kita pengikut-pengikutnya adalah ranting dan sarang. Pernyataan Yesus ini perihal pokok dan ranting mempunyai konsekuensi yang sangat dahsyat. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, apa itu? Ada beberapa konsekuensi. Sore hari ini saya cukup memberikan 2 konsekuensi dari pernyataan Yesus, aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Konsekuensi yang pertama, sama seperti pokok pohon anggur, demikian ranting-rantingnya. Sama seperti Yesus, demikianlah pengikut-pengikutnya, Anda dan saya. Konsekuensi ini saya sampaikan dalam 4 ilustrasi. Konsekuensi ilustrasi pertama, sama seperti Yesus pokok anggur, Yesus yang berani omong apa adanya melawan tokoh-tokoh masyarakat Yahudi, tokoh agama Yahudi yang menyalahgunakan ajaran kitab suci untuk membenarkan diri. Begitulah Anda ranting Kristus. Anda harus berani seperti Yesus, berani omong apa adanya untuk mendobrak situasi di mana sebagai orang kecil Anda kurang diperhitungkan. Berani berbicara dan bereaksi. Bisa jadi keberanian itu menabrak keyakinan orang-orang besar. Seperti dalam bacaan pertama tadi, Paulus berani tampil dan bersaksi tentang imannya akan Yesus dengan akibat nyawanya terancam. Tidak apa-apa. Itu konsekuensi engkau sebagai pengikut Yesus. Berani untuk omong apa adanya. Konsekuensi pertama, ilustrasi kedua. Sama seperti Yesus pokok anggur yang mewartakan hukum kasih, di mana aura hukum kasih itu menebarkan kedamaian dan kesejukan batin. Begitu pula lah Anda ranting-rantingnya. Hadirkan aura Kristianimu, tebarkan aura kasih di tengah kondisi masyarakat bangsa dan negara ini
yang suka selesaikan masalah dengan kekerasan. Tunjukkan kepada dunia, tunjukkan kepada masyarakat bangsa ini, sebagaimana dianjurkan oleh Rasul Yohanes dalam bacaan yang kedua, bahwa Yesus pokok anggur kita, ajarannya berseberangan dengan kebiasaan masyarakat dunia ini dalam hal menyelesaikan masalah. Kita harus menunjukkan kepada masyarakat di sekitar kita bahwa menyangkut hukum kasih kita lain, dan memang harus lain. Lainnya ada di mana? Yesus mengajarkan musuh didoakan dan dikasihi, bukan dihancurkan dan dibunuh. Sebagai ilustrasi untuk menjelaskan pokok ini, kekerasan bersenjata yang ditampilkan di Papua, yang katanya tanah damai, baik kekerasan dari TPN OPM maupun kekerasan dari TNI Polri. Kalau Anda dua pihak saat ini mendengar siaran ini, kamu dua kelompok ini pasang telinga dan dengar baik-baik. Sikap Anda sangat menyedihkan, amat sangat menyedihkan. Tidak cocok dengan budaya bangsa ini, tidak cocok dengan ajaran agama apapun teristimewa, ajaran agama Kristiani. Ingatlah, kekerasan akan melahirkan kekerasan baru. Bukti jelas toh, seorang jenderal dibunuh dan balasannya apa? Helikopter berterbangan, persis film. Dan dari atas helikopter peluru diturunkan. Peluru itu tidak hanya kena orang TPN OPM, itu karena masyarakat biasa. Kekerasan tidak pernah menyelesaikan persoalan, bahkan melahirkan kekerasan baru. Tidak bisakah kita duduk bersama dalam sebuah dialog kasih dari anak-anak satu bangsa, satu negara? Selama kekerasan dengan kekerasan, selama terkesan ada perang, ya jelaslah TPN OPM itu bukan negara ini, dan TNI Polri juga bukan bagian dari orang-orang TPN OPM. Maka akan tetap baku hajar terus. Kasihan rakyat sipil akan terkena dampaknya. Konsekuensi pertama, ilustrasi yang ketiga. Sama seperti Yesus pokok anggur yang memproklamirkan diri sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Bahwa Yesus adalah pokok kebenaran, nyatanya memang begitu. Dia selalu mewartakan kebenaran dan hanya kebenaran. Seperti itulah Anda, pengikut-pengikut Yesus. Di tengah kondisi masyarakat yang sudah begitu biasa dengan berita-berita bohong, media sosial, medsos yang sudah terinfeksi virus berita hoax, Anda sebagai pengikut Yesus harus tampil sebagai insan pembawa berita kebenaran. Karena Anda ranting Kristus, sebagaimana ditegaskan Yohanes dalam bacaan kedua tadi. Kita berasal dari kebenaran, bukan kebohongan. Di sini Anda ditantang. Di sini pengikut Yesus ditantang.
Dan saya memberikan sebuah ilustrasi. Orang meninggal karena sakit biasa. Rumah sakit semua tahu. Dokter juga tahu. Perawat-perawat tahu. Ini sakit karena biasa. Tapi tiba-tiba didatangi petugas. Tidak tahu itu petugas COVID kah, petugas rumah sakit kah. Dan mereka menawarkan jasa. Kami akan tangani mayat ini mulai dari memandikan, mobil jenazah, sampai dengan pemakaman. Asalkan keluarga setuju bahwa dia meninggal karena COVID. Dan kami akan memakamkan ikut prosedur COVID. Nah, keluarga yang memang de facto tidak mau repot, apalagi katanya, saya tidak punya bukti, tapi katanya dibayar. Mereka menerima tawaran itu. Dengar baik-baik, di sini terjadi kebohongan, terjadi manipulasi kebenaran. Sore ini pastor mau bertanya, engkau pelaku itu? Kalau kau ada di gereja sekarang, dengar, engkau pelaku itu? Kau orang Katolika? Ingat, Yesus tidak berbohong. Yesus tidak berbohong. Engkau ranting dari pokok Yesus. Maka kalau Yesus tidak berbohong, jangan berbohonglah. Memalukan sekali. Konsekuensi pertama, ilustrasi terakhir. Sama seperti Yesus pokok anggur yang menatap salib yang begitu menantang, Yesus tidak lari. Yesus justru mengangkat salib dan dia berjalan memenangkan salib itu. Lihat di depan kita. Gereja katedral ini salah satu dari sekian banyak gereja. Yesus tidak tetap tersalib, tapi dia bangkit. Dia memegang salib dan mengatakan, saya mengalahkan salib itu. Begitulah. Anda ranting-rantingnya, angkat salibmu. Dan teruslah berjalan menapaki lorong derita ini menuju Bukit Golgota dan memenangkan salib itu. Seperti Yesus kebangkitan yang ada di depan altar gerejamu. Pegang salib itu dan katakan, kami telah memenangkan salib itu. Itulah ranting dari pokok Yesus. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan anak-anak, catat ini dalam ingatanmu, simpan ini di dalam sanubarimu. Statusmu adalah ranting dari pokok pohon Yesus. Maka adalah aneh, bahkan memalukan, bahwa pokok pohon itu anggur dan rantingnya semak berduri. Tidak cocok. Pokoknya itu Yesus dan rantingnya setan-setan. Untuk lebih menekankan keyakinan bahwa suka atau tidak suka, ranting harus sama dengan pokok pohon, saya minta seorang anak maju ke depan untuk bersama saya dalam khotbah ini. Siapa anak yang mau maju? Baru bilang siapa mau maju, dia sudah tunduk itu. Anak siapa mau maju? Sudah, Miss Dinar saja maju. Perempuan atau laki? Kamu dua siapa? Kau maju. Ya, maju. Nah, kita sore hari ini test case, ya, naik berdiri di atas. Ya, sekarang kau dekat sini supaya bisa umat dengar kau punya kalimat. Kau punya nama siapa? Rahel. Rahel. Oh, Rahel.
Kau sekolah di mana? Di SMA Negeri 1. SMA Negeri 1. Orang tuamu Katolik? Katolik. Dua-dua? Ya. Nah, mohon jawab dengan suara lantang. Dekat sedikit, ya. Hal mencuri. Kau pernah lihat kau punya teman-teman di SMA negeri itu, mereka mencuri? Teman-temanmu, apakah kau lihat mereka mencuri? Pastor, ini masa pandemi jadi kita online. Iya, dulu ini pandemi itu baru tahun lalu, tapi dulu waktu kau baru masuk atau kau di SMP, SMP mana kau? Shining Star. Hah? Shining Star. Shining Star. Nama saja keren. Kau pernah lihat teman-teman mencuri? Atau di tetanggamu di rumah mencuri? Pernah. Pernah? Iya, itu kan teman. Kalau kau sendiri, apakah pernah mencuri? Pernah katanya? Ini bicara di sini. Kau Pernah. sendiri pernah mencuri? Pernah. Oh, pernah. Ranting ya? Oke. Menyontek. Tahu menyontek toh? Tahu. Nah, menyontek itu waktu ujian, curi-curi waktu, buka catatan, guru tidak lihat, lalu mengambilnya. Teman-temanmu kau lihat mereka melakukan itu? Lihat. Ya? Iya, lihat. Dari teman menyontek? Iya. Kalau itu teman, kalau kau sendiri menyontek? Ayo, pernah. Oh, pernah juga. Ranting. Maki. Memaki. Teman-teman itu kau lihat mereka memaki? Iya, lihat. Lihat. Itu teman. Kalau kau sendiri memaki juga? Iya, pernah. Pernah. Kau tidak lolos ini. Saya berharap kau menjawab bahwa tidak pernah, ternyata pernah juga. Tidak apa, ya. Ini ranting ini sudah kaskado ini. Sudah banyak luka. Terakhir, berbohong. Kau lihat kau teman-teman itu. Mereka berbohong? Iya. Ya? Iya. Iya. Itu teman. Kalau kau sendiri? Pernah. Pernah juga berbohong? Kaskado bakar semua berbohong. Mencuri iya, menyontek iya, memaki iya, berbohong iya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah engkau baca di dalam Injil atau kau dengar pelajaran dari guru agama bahwa Yesus mencuri? Tidak. Tidak. Yesus memaki? Tidak. Yesus berbohong? Tidak. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Artinya Yesus pokok anggur dan Rahel itu rantingnya. Amin. Amin. Nah, jangan ranting yang ada dia punya luka-luka. Harus sesuai dengan Yesus. Sama seperti itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, Rahel mewakili kita semua. Ranting harus sama dengan pokok pohon. Ranting tidak boleh beda dengan pokok pohon. Rahel, terima kasih banyak, ya. Oke. Itu konsekuensi yang pertama. Konsekuensi kedua, terakhir, seluruh zat makanan yang ada pada pokok pohon otomatis mengalir ke ranting. Makanya Yesus bersabda tadi dalam Injil, kalau kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya zat makanan dari pokok pohon itu hak dari ranting. Begitulah rahmat dari Yesus, itulah hak otomatis untuk Anda sebagai pengikut Yesus. Ada pertanyaan yang sedikit mengganjal. Kalau rahmat itu hak otomatis dari saya sebagai ranting dari pokok pohon, lalu mengapa saya hidup susah?
Mengapa saya menderita? Mengapa saya punya banyak masalah? Padahal saya ini ranting dari Yesus. Bagaimana menjawabnya? Ada dua penjelasan sebagai jawaban. Penjelasan yang pertama, kopu masalah itu apa? Dalam bahasa agama, kopu salib itu apa? Coba periksa, dari mana salibmu itu berasal? Kalau penyebab salib itu Anda sendiri yang ciptakan, maka solusinya jelas, stop bikin salib. Maka tidak akan ada salib. Itu jelas. Akan tetapi kalau salib itu ya dia ada begitu saja, tidak tahu datang dari mana. Maka catatan sore ini dari pastormu adalah, pertama, salib itu adalah bagian tak terpisahkan dari hidup Yesus. Sekali lagi, lihat ke depan. Salib dan Yesus itu menyatu. Jadi, kau coba periksa. Jangan-jangan salib yang saat ini ada di pundakmu, salibmu berada di jalur yang sama dengan salib Yesus. Kalau begitu, kau hebat sekali. Engkau hebat sekali. Karena engkau dipercayakan oleh Allah untuk memikul salib itu demi sebuah penebusan untuk orang lain. Entah orang lain itu istrimu, suamimu, anakmu, atau siapapun. Engkau berada di jalur itu, jalur Yesus. Maka jangan engkau buang salib itu, karena proses penebusan itu sedang berlangsung saat engkau memikul salib itu seperti Yesus. Ya. Penjelasan yang kedua, kalau rahmat itu adalah hak milikmu karena engkau ranting, akan tetapi kenyataannya sungguh berbeda. Masalah demi masalah silih berganti mendatangi hidupmu. Maka catatan sore hari dari pastor untukmu adalah, pertama, coba introspeksi, kau periksa diri. Periksa dengan jujur. Jangan-jangan engkau bukan ranting yang benar. Atau memang engkau ranting yang benar, tetapi ranting itu tidak tertancap betul, tertancap dengan baik pada pokok pohon. Ada celahnya. Atau jangan-jangan engkau itu ranting tempelan, ranting cangkokan dari jenis pohon yang lain. Artinya, jangan-jangan engkau pengikut Yesus yang abal-abal. Orang Kristiani semua, orang Katolik imitasi. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Sore hari ini kita semua bertanya, pastor bertanya pada dirinya, dan umat semua bertanya pada diri masing-masing. Betulkah itu? Yesus pokok anggur dan kita ranting-ranting Yesus? Kalau itu betul, mari kita buktikan dalam keseharian kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang Anda lakukan. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.